kami akan sedikit menyampaikan kultum kuliah 70 menit kelamaan ya. Kuliah 7 menit saja ya. Jadi temanya adalah bersyukur ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, bersyukur ya. Jadi kata-kata syukur ini sangat familiar ya dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur ya, kita harus pandai bersyukur. Jadi image-nya syukur itu adalah mendapatkan satu karunia, mendapatkan satu pemberian. Namun bagaimana memahami syukur secara sebenar-benarnya? Kadang-kadang orang merasa bersyukur tapi pada prakteknya belum bersyukur ya. Karena bersyukur itu memang mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dibuktikan. Contoh gampangnya begini. Ada seorang ayah ya, saking cintanya kepada anaknya, ingin anaknya itu menjadi pribadi yang pandai dalam satu bidang lah. Kemudian diberikanlah itu anak buku ya. Jadi si anak ini diberikan buku dengan harapan oleh si orang tua ini buku ini dibaca. Kemudian setelah dibaca dipahami dan dipraktekkan. Contohnya sholat buku tuntunan sholat beserta Arabnya, Latinnya, dan juga terjemahannya. Harapan orang tua itu bagaimana dia itu sholat bisa memahami sampai artinya, jadi mengerti apa yang diucapkan. Tetapi si anak ini diterima. Terima kasih ayah, alhamdulillah ayah saya telah diberikan buku petunjuk sholat ya. Tetapi setelah diterima dengan mimik yang ramah gitu dan senyum senang hati, tetapi buku itu tidak dibacanya gitu, hanya disimpan. Kira-kira bersyukur nggak ya begitu? Ya, jadi bersyukur itu penjelasannya memang ya tadi itu ya. Jadi kesimpulannya bersyukur itu adalah menggunakan apa yang telah diberikan ya. Konteksnya dalam bersyukur kepada Allah. Berarti menggunakan apa yang telah diberikan Allah kepada kita untuk sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Contoh hari ini kita sampai detik ini masih diberikan waktu alias masih hidup ya. Kita bersyukur, alhamdulillah hari ini kita bersyukur masih diberikan waktu ya. Tetapi kita di bulan puasa yang penuh berkah, penuh ampunan, penuh barokah ini kita tidak memaksimalkan amaliyah kita. Berarti dengan waktu yang diberikan Allah ini kita bersyukur nggak? Tentu tidak ya kan. Harapan Allah itu ya waktu yang telah diberikan ini bolehlah bekerja orang tua, anak mungkin belajar di sekolah, tetapi ketika ada amaliyah di ibadah Ramadan ini, ada sholat raweh, sholat witir, ada kajian-kajian mungkin ya, ada apalagi sholat berjamaah, tadarus, ya itu harus dikerjakan. Karena perintah Allah dalam surat An-Nahl ayat 78, surat 16 ayat 78, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Tahu artinya? Gak tahu ya, kita terjemahkan aja. Dialah yang mengeluarkan kamu, kita semua ya dikeluarkan oleh Allah melalui perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun ya. Jadi kita lahir melalui perut ibu komplit, telinganya ada dua, kanan kiri ya kan, matanya ada dua normal, tangannya lengkap, kakinya lengkap, hatinya juga ada. Tapi kita nggak tahu, punya telinga tapi nggak mendengar, punya mata tapi tidak bisa melihat, punya hati tapi tidak bisa mengetahui waktu itu terjadinya bagaimana, nggak tahu. Jadi kalau ibarat laptop kosong itu ya belum bisa dipakai gitu ya. Nah kemudian waja'alakum sam'a,
dan dijadikanlah sam'a, pendengaran. Jadi pendengaran dengan telinga itu beda ya. Kalau telinga itu alatnya, kalau pendengaran itu fungsinya. Jadi fungsi mendengar itu seiring dengan waktu telinga kita baru bisa mendengar. Oh, ini suara nih, suara ibu, suara bapak contohnya. Oh, ini yang ibu ini setiap hari perawat kita, menyusui kita. Bapak kita yang setiap hari itu pulang kerja langsung gendong. Nah itu seiring waktu kemudian kita tahu. La'allakum tashkurun. Jadi diberikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa pendengaran, penglihatan dan hati ini harus digunakan untuk hal-hal yang diinginkan oleh Allah. Boleh nggak mendengarkannya negatif-negatif? Ada orang gibah kita nimbrung, ya kan? Kayaknya asik banget itu obrolannya tuh, nimbrung. Nah itu nggak bersyukur tuh. Artinya telinga Allah digunakan untuk mendengarkan gibah dan kita ikut gibah. Padahal itu dilarang oleh agama. Kemudian kita punya mata di bulan Ramadan ini, ya kan? Kemudian mata ini kita melihat hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Karena antara yang hak dan yang batil itu adanya di mana? Adanya di ujung jari. Hak dan batil adanya di ujung. Ini mau milih yang mana nih? Ayo. Di HP mau pilih yang mana nih? Mau pilih game. Waktunya habis untuk melihat main game. Kira-kira apa yang ngasih nikmat tadi gimana? Kesel gak tuh? Ya ini ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi bersyukur itu adalah menerima dengan sepenuh hati apa yang Allah berikan, entah apapun kondisinya. Ya bersyukur kita lengkap ya jasadnya, telinganya 2 lengkap, kanan kiri ada lubangnya, ya kan? Kemudian matanya 2, hidungnya 1, lubangnya menghadap ke bawah. Ada nggak yang tak sempurna lahir? Tetap harus bersyukur. Itulah kesempurnaan di mata Allah. Pasti ada hikmahnya. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini kami mengajak kepada diri kami pribadi supaya senantiasa tadi bersyukur. Maka momentum Ramadan yang 1 tahun sekali ini maksudnya adalah bukan berbuat baik ketika hanya bulan Ramadan. Bukan rajin tadarus hanya di bulan Ramadan. Bukan rajin beramal ketika hanya bulan Ramadan. Harapannya adalah di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, di bulan Muharram, sampai ketemu Ramadan lagi, puasanya terjaga. Artinya amaliyah positifnya terjaga. Ya. Jadi ini kuliahnya ya, artinya salam banyak-banyak, sedikit mungkin ada berkahnya untuk kita semua ya. Sehingga nanti kita termasuk di ujung Ramadan masukin Idul Fitri, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Menang melawan apa? Melawan hawa nafsu kita. Ya. Artinya aduh, habis subuh nih kayaknya enak banget nih tidur nih. Itu kan hawa nafsu apa tuh? Hawa nafsu ya. Katanya si setan kalau Ramadan diikat ya. Setan yang mana gitu? Setannya berbisik di sini. Maka surat An-Nas itu permintaannya adalah berlindung kepada Allah supaya dijauhkan dari waswisu fi sudurinas, bisikan hati yang mengarahkan kepada yang negatif tadi itu si setan tuh. Minas syaitonir rajim. Jadi yang mengganggu kita ya diri kita sendiri. Pilihannya mau bangun atau mau tidur lagi. Padahal tidur setelah sahur itu sangat tidak disarankan atau sangat tidak baik. Maka ayo kita buat aktivitas supaya tidak ngantuk, dipakai olahraga. Puasa bukan alasan untuk beraktivitas, tapi puasa adalah satu waktu yang kita harus mampu untuk membiasakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan harapannya nanti akan menjadi lebih baik. Ya, demikian kuliah kultumnya pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Bila ada hal yang positif untuk kita semuanya dari Allah. Azza wallahu yar'ana wa yafadhuna walhamdulillahirabbil alamin.